Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Seiring salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Kunsana mina mustika jaya namo cintoi bersebok kita di video kali ko. Semoga kunsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak dibolehkan memberikan bagian dari kurban sebagai imbalan untuk upah. Ini sepakat ulama. Dalam penyelenggaraan penyembelihannya, baik kepada pekerja termasuk panitia. Jadi menyediakan kupon khusus untuk pekerja, menyediakan kupon khusus untuk panitia, dan mendapatkan dengan kupon itu daging korban tersendiri atas nama itu namanya ujrah, jasa, imbalan dari pekerjaan. Itu dilarang oleh Nabi. Seluruh mazhab mengatakan terlarang. Ambo heran, kini ada orang nan anggan mengarajuan itu ndak amuh. Dengan berbagai alasan, la tabiaso disiko. Mana yang lebih tinggi? Petunjuk Rasul dibandingkan kebiasaan awak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Di dalam hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk mengurus unta beliau, wa amarani, bahasanya celik, dan memerintahkanku, Nabi memerintahkanku, an aqsima luhumaha, untuk membagi dagingnya, wa juludaha, kulitnya, wa ajillataha, dan hiasan punggungnya. Jadi untuk korban itu biasanya diselimuti pakai kulit binatang pula, sehingga gagah bentukan. Disiarkan seperti itu. Ajo kulit pelampok punggungnya itu harus dibagi pula tu. Perintah Nabi kepada Ali. Dan memerintahkan pula Nabi, perintah Nabi berikutnya, wa alla u'tiyal jazzara. Dan Nabi memerintahkan jangan saya berikan tukang jagal. Itu pekerja tadi. Minha syai'an, sedikit pun dari kurban itu, fi jizaratiha, dalam penyembelihan pengelolaannya itu. Wa qala, dan Nabi berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami membayar dari kami agihkan dari kami, jadi itu agihkan. Di malai ragunya tu. Anak-anaknya kadang-kadang bawa istilah-istilah lain. Indak bu ya, kau gotong royong saja kau. Jadilah kau yo gotong royong. Kalau ndak dapat bah, ndak dapat tu singguang wak. Tu ndak gotong royong namanya tu. Nah, kalau ado mendapat dek karena itu ujrah namanya tu. Terserahlah wak agih nama macam-macam. Kadang nama tu untuk mailak dari petunjuk Nabi. Wajar ndak itu umat Nabi Muhammad begitu? Oh ndak, kami sukarela saja. Kalau ndak diagi pak, ndak mau dah. Tu ndak sukarela namanya tu. Kalau ndak sukarela tu diagi ndak diagi ndak perlu liwat dah. Tapi ini kupon kok khusus untuk pekerja, untuk panitia. Mana kok mendapatnya? Karenanya pekerja. Boleh ndak awak dan ndak bekerja dapat kupon itu? Oh ndak bisa. Nah itu namanya ujrah. Kama se kadialih, kama se kadiputar lalai. Hakikatnya itu jasa pekerjaan. Itu nan dilarang dek Rasul. Tapi bukan berarti orang itu ndak boleh mendapat upah. Boleh. Tapi indak dari korban tu. Nabi mengecekkan, nahnu nu'tihi, kami maginya. Nah berarti harus disediakan jasa itu oleh nan punya korban.
Waduh nandak namu panitia peserta tu ustaz. Ya. Ya ndak berang-berang tak masalah dah nandak namuhnya. Agian jawi kayaknya. Aku jawi ibu Bantailah surang. Kulitilah surang. Cancanglah surang. Bagianlah surang. Selesai masalah. Karena nanti suruh menyembelih. Nanti suruh menguliti. Nanti suruh membagikan sia. Orang yang berkorban bukan panitia. Panitia itu menjalankan berdasarkan amanah. Berbentuk perwakilan. Kalau tidak namuhnya menanggung itu, berarti tidak bisa diterima perwakilannya. Ini kadang-kadang awak tidak mempedomani petunjuk itu. Bakarih jo caru awak dengan berbagai alasan. Mana kau ndak sami'na wa ata'na sejawab? Nah, berikan jasa orang yang bekerja tadi. Lebihkan 1.000, 200.000 per orang lah dapat berapa? Sudah hampir ratus. 100.000 saja lah 700.000 siku jawi. Berikanlah agak 300.000, 400.000. Berapa orang bisa pembeli minyak dan berbagai macam. Tapi untuk jatah dia sebagai warga berhaknya dapat, karena itu bukan imbalan kerja. Silakanlah. Sebagai warganya berhak dapat kupon biasa, silakan. Tapi atas nama pekerjaan dia tidak boleh menerima dari kurban itu, termasuk kulitnya. Nah ada juga nak bakare, kami nak iyo jo dagiang, boleh? Ada caranya. Lebihkanlah. Kadang kurban di tempat itu sampai 10 ekor bagai. Kadang lebih 10 ekor. Kalau dilebihkan 100.000 surang untuk pekerja, seekor jawi berapa tu? 700. Kalau ada 10 berapa? 7 juta. Nah 7 juta tu balian jawi siku. Kan dapat jawi siku lagi. Tak perlu lo bersyarat umur dah tu. Karena nyo ndak untuk korban dah. Nah, sapi nan di Bali, jawi nan di Bali untuk pekerja tadi, bantai lo ketika itu. Nah, jadikan daging itu untuk upah. Tapi awak selamat dari larangan Nabi. Baitu bertakwa dalam beribadah. Berusaha untuk sam'an wa ta'atan. Itu takwa. Tapi kalau indak juga lah berbagai cara ditunjukkan, berarti kebangkangan kepada petunjuk syariat dan ada dalam diri itu. Boleh nak jawi ko solusinya. Bali lah jawi itu. Jo pitih upah kuah nalah disediakan peserta. 10 ekor jawi siko. Satu sapi 700.000. Karena lah dilabih 100 surang kan 7 orang. Kali 10 lah 7 juta. Balianlah jawi ga 4 juta kan cukup gadang jawi ni. Sembelih ketika itu. Daging dan jawi itu pakai untuk upah. Hendak terlanggar larangan Nabi SAW. Nah kemudian bagaimana dengan kulit? Kulit dilarang dijual oleh peserta kurban dan panitia. Kenapa? Karena panitia itu wakil peserta. Kalau panitia nak menjual, sama jo peserta nak menjual. Nah, kenapa begitu? Wakil itu bertindak atas nama yang mewakilkan. Sama jo orang mewakilkan nikah. Kalau ada orang ke menikah, diwakilkan misalnya ke seseorang. Akhirnya, diko ijab kabul, aku terima menikahi anak bapa. Mewakili kawan nambo sianu dengan maharnya sekian tunai. Kamu itu kan? Sianu menikah. Orang nama salam tu kah? Atau kawan yang diwakilkan? Kawan yang diwakilkan jadi bawa lebih ni orang. Kau tindakan wakil, tindakan yang mewakilkan. Jadi kalau panitia yang menjual, sianu menjual sebenarnya? Peserta. Kan dilarang dek Nabi. Nah. Di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Syalbani mengatakan hasan. Hadis ini bisa jadi hujjah. Man ba'a julda udhiyatihi,
siapa yang menjual kulit korbannya fala udhiyatalah, ndak ada korban tuinyo. Nah, ndak ada yang keluar dari hukum itu melainkan sebagian dari kalangan Hanafiyah, dan lain mengecekkan haram. Aman kawak pacik. Tentu lebih kuat hukum dan mengecekkan dilarang. Tapi bajak kulit ko caranya. Nah, sederhana. Agihkan ke fuqara dan masakin. Yo mengapa magianyo dicancang? Mengapa dicancang? Agih secik-cik kenyo. Pilih orang fakir miskin dan mungkin yo sama dapat jonalin 1,5 kilo atau 2 kilo atau 1 kilo, tetapi keluarganya jauh lebih besar, kondisi lebih parah. Nah, agih kuah kulit jawi. Nyo tanyo, kamangade ambo dak pandai memolahnya depak panitia. Nantilah kok tiba orang membeli jual dia awak. Orang yang menerima tidak dilarang menjual. Asalahnya. Kan masalahnya ndak buntu sadonya. Cuma kadang perangai panitia ku ada ndak ka diatur-atur. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Berarti ketundukan kepada petunjuk syariat ndak ada. Supaya lebih aman jalannya. Sudahlah, terima orang kemari, Pak berapa orang? Aku kulit 10 Pak 10 orang, ambil cek seorang. Kalau kami tu ada orang kembali kulit dah, apa lah beretongnya dasar repak lasinan. Kalau itu dilakukan melanggar tak? Tak ada melanggar. Kenapa? Karena orang sudah menerima, berhak untuk menjual. Anak hebat bana kini kulit ko dijawi jo lai, ala dijualnya kurang. Lun tangga dari jawi le jualnya, diterima biti. Dan berbagai macam. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Banyak lagi sebenarnya yang perlu kita perbaiki. Cara pemberian. Kadang dek karano caru awak tu ada lo nandak tapi orang fakir, orang miskin nan tahari lah. Nan lecehkan, orang dek arok kadang-kadang badasaknya, basasaknya. Padahal kita harus menjaga sedekah tu jangan diiringi oleh adza, oleh kalimat, sikap yang menyakiti orang yang menerima, yang merendahkannya. Karena itu setiap tahun usahakanlah memperbaiki supaya ibadah awak itu tagak di atas ketakwaan. Itulah pesan nombor. Saya cukupkan sampai di siku. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silakan dosana berpendapat, silakan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.